Apakah United States benar-benar kehilangan pengaruhnya di Middle East setelah konfrontasi dengan Iran? Jika iya, maka nama Donald Trump mulai kembali disebut sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas arah yang terbentuk hari ini. Semua ini berawal ketika tatanan baru di Timur Tengah perlahan mulai terbentuk. Sejumlah kekuatan regional seperti Turki dan Saudi Arabia mulai mengambil peran lebih aktif, membentuk poros yang membentang dari Teluk hingga kawasan Kaukasus dan Asia Selatan. Mereka tidak hanya berbagi kepentingan, tetapi juga satu keyakinan yang sama, bahwa masa depan kawasan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh Washington. Perubahan ini semakin terlihat ketika Pakistan muncul sebagai mediator dan tuan rumah dalam upaya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Sekilas terlihat sebagai langkah damai, namun dalam perspektif geopolitik, ini bisa dibaca sebagai pergeseran peran. Dari sebelumnya Amerika Serikat sebagai penentu arah, kini mulai digantikan oleh aktor regional. Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya pengaruh yang terkikis, tetapi juga kepercayaan. Negara-negara Teluk yang selama ini bergantung pada payung militer Amerika mulai mempertanyakan jaminan keamanan tersebut, terutama setelah ketegangan dengan Iran terus bereskalasi. Bahkan, Saudi Arabia kini dilaporkan membuka kerjasama baru dengan Pakistan sebagai alternatif. Dan disinilah pertanyaan paling besar muncul. Apakah ini benar-benar awal dari berakhirnya dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah? Atau justru fase transisi menuju bentuk kekuatan baru yang lebih kompleks? Sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir. Lahirnya fakta pertahanan antara Saudi Arabia dan Pakistan tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya kepercayaan Riyadh terhadap perlindungan United States. Kekecewaan itu memuncak dari dua momen krusial. Pertama, pada September 2019 ketika fasilitas minyak raksasa di Abqaiq yang memasok sekitar 7% kebutuhan global diserang. Riyadh menunggu respon tegas, namun yang datang dari Donald Trump hanya pernyataan ringan tanpa aksi militer. Di titik itu, muncul kesadaran pahit. Washington tidak akan berperang demi menjaga minyak mereka. Kekecewaan kedua datang lebih baru dan terasa lebih dekat. Pada September 2025, serangan terjadi di Qatar, hanya sekitar 15 km dari pangkalan udara Al Udeid Air Base yang menampung ribuan tentara AS. Namun sekali lagi, respons Amerika nyaris tidak terlihat. Bahkan, tidak ada upaya nyata untuk menahan sekutu yang justru menyerang wilayah dekat basis militer mereka sendiri. Dua peristiwa ini membentuk satu kesimpulan yang sulit diabaikan. Perlindungan Amerika tidak lagi mutlak, melainkan transaksional, bergantung pada kepentingan dan siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Dan dari sinilah arah baru mulai terbentuk ketika Saudi Arabia memilih mendekat ke Pakistan, satu-satunya kekuatan nuklir di dunia Muslim, sebagai alternatif perlindungan yang dianggap lebih pasti. Di sisi lain, hubungan Iran dan Saudi Arabia memperlihatkan dua kekuatan yang saling berlawanan, namun tetap terikat dalam dinamika kawasan. Iran bukan sekadar negara, melainkan peradaban tua dengan kekuatan militer signifikan. Sekitar 610.000 personel aktif yang menjadikannya pemain kunci dalam keseimbangan regional. Pada Januari 2026, sempat muncul momen yang disebut sebagai titik balik bersejarah ketika Masoud Pezeshkian dan Mohammed bin Salman mencapai kesepahaman. Saudi berjanji tidak akan mengizinkan wilayah tah udaranya digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran. Namun semuanya berubah saat Operation Epic Fury pecah pada 28 Februari. Iran tetap menyerang fasilitas minyak Saudi, menegaskan bahwa ketegangan lama belum benar-benar padam. Namun jika dilihat lebih dalam, langkah Saudi justru sangat terukur. Meski berada di bawah tekanan, mereka memilih tidak bergabung dengan aliansi AS Israel. Ini bukan soal kedekatan, tetapi kalkulasi dingin. Jika Saudi membalas, Houthi Movement berpotensi langsung mengganggu jalur minyak mereka di Laut Merah. Artinya, kedua pihak sama-sama menahan diri demi menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Karena itu, arah kebijakan Saudi mulai berubah.
Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada United States dan mulai melirik Pakistan sebagai alternatif. Pertanyaannya kini semakin tajam. Apakah Pakistan benar-benar siap dan cukup kuat untuk mengambil peran sebesar itu? Iran and Saudi Arabia have historically been rivals over influence in the Middle East. Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir dengan kisaran sekitar 170 hingga 180 hulu ledak. Kekuatan militernya bahkan menempati peringkat 6 dunia dan kemampuan rudal balistiknya mampu menjangkau hampir seluruh kawasan Middle East. Namun yang membuat Pakistan benar-benar diperhitungkan bukan hanya angka, melainkan pengalaman tempur dan ketahanan strategisnya. Pakistan telah membuktikan diri mampu mengembangkan dan mempertahankan program nuklir di tengah tekanan sanksi internasional yang berat. Ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki Saudi Arabia, bahkan dalam beberapa aspek melampaui Iran. Yang lebih menarik dan ironis, sejarah mencatat bahwa jaringan Abdul Qadir Khan pernah berperan dalam membantu program nuklir Iran. Kini, jejak teknologi yang sama justru berbalik arah, digunakan sebagai penyeimbang pengaruh Iran melalui Saudi. Dalam kerjasama dengan Saudi Arabia, aspek nuklir memang tidak pernah disebut secara terbuka. Namun pernyataan Khawaja Asif bahwa nuklir tersedia jika dibutuhkan justru memunculkan satu konsep kunci, deterrence by ambiguity. Strategi ini sengaja membiarkan batas niat dan respons tetap kabur, karena dalam konteks nuklir, persepsi seringkali lebih menakutkan daripada realitas. Jika Israel atau Iran mulai percaya bahwa menyerang Saudi bisa memicu respons dari Pakistan, maka kalkulasi konflik mereka langsung berubah. Disinilah nilai utama Pakistan bagi Saudi, bukan karena kepercayaan penuh, tetapi karena ambiguitas ini menciptakan efek gentar yang perlahan tidak lagi dimiliki United States. Dari titik itu, Pakistan mulai dipandang sebagai payung nuklir tidak resmi bagi dunia Arab, sebuah peran yang dulu identik dengan Washington. Namun permainan ini belum lengkap. Di luar aktor-aktor tersebut, ada satu kekuatan lain yang tak kalah menentukan, Turki, satu-satunya negara muslim anggota NATO. Dan disinilah muncul pertanyaan yang semakin memancing rasa penasaran. Mengapa justru Turki terlihat membela Iran? Relasi antara Turki dan Iran bisa digambarkan sebagai diplomasi di tepi jurang. Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam serangan AS Israel ke Iran, bahkan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei. Bagi Ankara, menjaga stabilitas Teheran lebih aman dibanding menghadapi skenario runtuhnya Iran yang bisa memicu gelombang pengungsi besar ke perbatasan timur. Namun, situasinya jauh dari sederhana. Pada 4 Maret 2026, sebuah rudal Iran sempat melintasi wilayah udara Turki dan dicegat oleh sistem NATO di atas Hatay. Ini menjadi sinyal keras bahwa Iran tidak sepenuhnya mempercayai siapapun, bahkan pihak yang terlihat membelanya. Erdogan merespons dengan mengerahkan jet F-16 ke Northern Cyprus, namun tetap menahan diri dari serangan balasan. Kenapa? Karena bagi Ankara, Iran memang rival, tapi juga penyeimbang. Jika Iran runtuh, dampaknya justru bisa berbalik menjadi ancaman besar bagi Turki sendiri. Itulah sebabnya Turki memilih berdiri di posisi yang sangat hati-hati, tegas secara politik, tapi menghindari konflik terbuka. Dan di balik semua itu, satu hal mulai terlihat jelas. Konflik ini bukan hanya soal siapa melawan siapa, tetapi tentang pergeseran kekuatan besar yang sedang berlangsung diam-diam di kawasan. Puncaknya terjadi pada 29 Maret 2026. 4 menteri luar negeri dari Pakistan, Turki, Saudi Arabia, dan Egypt bertemu di Islamabad. Banyak pengamat menyebut momen ini sebagai The Quad Muslim, sebuah blok baru yang mulai dibandingkan dengan aliansi global lain. Dalam pertemuan itu, Pakistan tidak sekadar bertindak sebagai mediator. Dengan adanya perjanjian pertahanan terbaru, setiap tekanan yang mereka arahkan ke Iran kini membawa bobot militer nyata. Mereka berbicara bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai mitra strategis Saudi dengan kekuatan nuklir di belakangnya. Dan disinilah titik yang paling menarik, gagasan NATO Islam
tidak lagi terdengar seperti wacana kosong. Ia mulai muncul sebagai kekuatan diplomasi baru yang nyata dan diam-diam berpotensi mengubah arah sejarah kawasan. Dampaknya tidak hanya terasa bagi Iran, tetapi juga langsung menyentuh Israel. Konfigurasi baru ini mulai terlihat sebagai ancaman serius, karena selama bertahun-tahun Israel berasumsi bahwa dunia muslim tidak akan pernah cukup solid untuk menciptakan efek deterensi yang kuat. Kini asumsi itu mulai goyah. Untuk pertama kalinya, Saudi Arabia berada di bawah bayang-bayang keamanan negara bersenjata nuklir, yaitu Pakistan. Di saat yang sama, Turki, anggota NATO dengan kekuatan militer signifikan, secara terbuka mendukung keberlangsungan Iran dan menentang operasi militer Barat. Sementara itu, Iran sendiri masih mampu mengendalikan jaringan proksinya di Lebanon, Yemen, dan Gaza. Ditambah lagi, keputusan Saudi menolak penggunaan pangkalannya untuk operasi militer Amerika menunjukkan bahwa mitra utama Barat kini mulai mengambil jalur sendiri. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar yang makin sulit dihindari. Apakah ini benar-benar awal dari terbentuknya NATO Islam, atau hanya ilusi kekuatan yang belum benar-benar solid? Jawabannya belum tentu. Secara realistis, istilah NATO Islam masih sebatas label para analis, belum menjadi institusi resmi seperti NATO. Komitmen nuklir Pakistan pun masih berada di wilayah abu-abu diplomatik. Namun, meski belum formal, kehadirannya sudah cukup untuk mulai menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan. Setidaknya ada 3 kemungkinan yang mulai terbentuk. Skenario pertama, Kuat Muslim berhasil mendorong Iran kembali ke meja perundingan. Dalam kondisi ini, Iran perlahan masuk kembali ke sistem keamanan kawasan dan fokus pada pemulihan pasca konflik. Kemungkinan kedua, dan ini yang paling realistis, adalah ketegangan berkepanjangan. Poros Saudi Arabia, Pakistan, dan Turki akan semakin solid menekan Iran, sementara Iran tetap melawan lewat perang proksi yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun ada juga skenario ketiga yang paling mengkhawatirkan, kehancuran total. Jika rezim di Iran runtuh, kekosongan kekuasaan akan terbuka lebar. Dan ironisnya, bukan rasa aman yang muncul, melainkan ancaman baru bagi Saudi Arabia dan Turki, berupa jutaan pengungsi dan milisi liar yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya, semua ini berawal dari satu kesepakatan di Riyadh yang kini berkembang menjadi aliansi yang perlahan membentuk ulang peta Middle East. Iran, meski berada di bawah tekanan, tetap menjadi faktor kunci yang tidak bisa dihapus dari persamaan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang akan memimpin kawasan, tetapi bagaimana dunia menghadapi realitas baru ini. Sebuah aliansi yang lahir dari ketidakpercayaan terhadap Barat, dengan kekuatan nuklir Pakistan di satu sisi, dan kehadiran Iran yang tak terelakkan di sisi lain. Menurut Anda, apakah aliansi Saudi Arabia, Pakistan, dan Turki ini benar-benar bisa bertahan stabil tanpa melibatkan Iran?